Pengelola barang milik daerah atau BMD merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di lingkungan pemerintahan daerah Tanggamus. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel, kami melaksanakan aksi perubahan yang berfokus pada penerapan sistem penatausahaan BMD melalui proses inventarisasi yang menyeluruh. Selama ini, tantangan dalam pengelolaan BMD seringkali disebabkan oleh kurangnya sistematisasi dan pencatatan yang tepat. Oleh karena itu, langkah awal yang kami ambil adalah melakukan inventarisasi BMD secara menyeluruh untuk mendapatkan data yang akurat tentang keberadaan, kondisi, dan nilai dari semua aset daerah. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbarui informasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aset dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara optimal. Implementasi simpati BMD diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan BMD. Dengan adanya data yang jelas dan terintegrasi, kami berupaya meminimalisir resiko kehilangan atau penyalahgunaan aset, serta meningkatkan akuntabilitas di setiap level pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabipun, perkenankan saya Ria Feranida selaku Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus beserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 5 tahun 2024 dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan dengan judul Penerapan Simpati BMD, Sistem Penatausahaan BMD melalui inventarisasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Ada beberapa permasalahan yang melatar belakangi simpati BMD, diantaranya adalah LHP BPK. Atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus TA 2023, tentang pengelolaan BMD, khususnya penatausahaan BMD yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD, pasal 476 dan 477 tentang inventarisasi. Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus terakhir melaksanakan sensus aset atau inventarisasi BMD di tahun 2014. Implementasi aksi perubahan ini dimulai dengan tahapan sebagai berikut. Tahap perencanaan dan pelaksanaan. 1. Membentuk tim kerja aksi perubahan dengan penerbitan SK tim aksi perubahan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bapak Oktarizal SEMM, selaku mentor. 2. Mengumpulkan informasi dan data BMD berdasarkan aplikasi SIMDA BMD, serta penyusunan database BMD. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus barang se-Kabupaten Tanggamus melalui kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah. Rekonsiliasi BMD adalah langkah penting dalam pengelolaan aset daerah yang bertujuan untuk memastikan keandalan data, meningkatkan keakuntabilitas, dan mendukung keputusan yang lebih baik. Dengan melakukan rekonsiliasi secara rutin, organisasi dapat memastikan pengelolaan BMD yang lebih tertib dan akuntabel. 3. Penyusunan dan perumusan draft petunjuk teknis inventarisasi BMD dengan tim kerja aksi perubahan. Penyusunan dan perumusan draft petunjuk teknis inventarisasi BMD adalah langkah penting dalam meningkatkan pengelolaan aset daerah. Dengan tujuan yang jelas, diharapkan petunjuk teknis ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat untuk mencapai pengelolaan BMD yang lebih tertib dan akuntabel. 4. Pembahasan dan perumusan draft petunjuk teknis inventarisasi BMD dengan tim kerja aksi perubahan dan juga koordinasi dengan bagian hukum Kabupaten Tanggamus. 5. Koordinasi dan konsultasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus terkait draft petunjuk teknis inventarisasi barang milik daerah. Koordinasi dan konsultasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus merupakan langkah penting dalam penyusunan draft petunjuk teknis inventarisasi BMD. Dengan tujuan yang jelas, proses ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang tidak hanya teknis dan operasional,
tetapi juga sah secara hukum dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 6. Penetapan petunjuk teknis inventarisasi barang milik daerah petunjuk teknis inventarisasi BMD ini ditandatangani oleh pejabat Bupati Tanggamus, yaitu Bapak Mulyadi Irsan, dengan nomor B.293/42/08/2024 yang menjelaskan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan inventarisasi BMD dan juga berisikan format kertas kerja berdasarkan Permendagri 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. 7. Sosialisasi inventarisasi barang milik daerah terlaksana pada minggu ke-7 sesuai dengan milestone aksi perubahan yang telah disusun. Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD sukses menyelenggarakan sosialisasi mengenai petunjuk teknis atau juknis pengelolaan barang milik daerah atau BMD selama 2 hari pada hari Rabu sampai dengan Kamis dari tanggal 2 sampai dengan 3 Oktober 2024. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Bapak Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Hendra Wijaya Mega, STMT MM. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para aparatur dalam pengelolaan aset daerah agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sosialisasi yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah, Satuan Pelaksanaan Layanan Pendidik atau SPLP, dari 20 kecamatan dan 23 puskes di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus ini difokuskan pada upaya optimalisasi penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Para peserta juga diberikan pemahaman mendalam terkait prosedur inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan barang milik daerah. 8. Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Penetapan surat keputusan Bupati nomor B.175/02/08/2024 tentang inventarisasi barang milik daerah pada pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang pemerintah Kabupaten Tanggamus merupakan langkah awal akan keberlanjutan aksi perubahan ini untuk mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Tahapan evaluasi. Pada minggu ke-8 implementasi aksi perubahan, Project Leader melaksanakan evaluasi kegiatan melalui rapat tim kerja aksi perubahan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian kegiatan yang berhasil dan yang membutuhkan perbaikan. Ini penting untuk pengembangan berkelanjutan. Tujuan evaluasi ini juga untuk mencari informasi-informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis. Ini bisa meliputi pengembangan program, alokasi sumber daya, atau penyesuaian strategi. Dalam implementasi aksi perubahan simpati BMD, Project Leader juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan beberapa instansi vertikal demi keberlanjutan aksi perubahan di jangka menengah maupun jangka panjang. 1. Konsultasi dan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Lampung dan Bengkulu, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Bandar Lampung, dalam rangka rencana MOU dan kerjasama untuk mendukung aksi perubahan Project Leader dalam jangka panjang. Di mana dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak berkomitmen untuk menciptakan tata kelola aset daerah yang baik, serta peningkatan potensi sumber daya yang ada di pemerintah Kabupaten Tanggamus. 2. Untuk peningkatan kompetensi dan pengetahuan Project Leader mengikuti rapat koordinasi dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan yang dilaksanakan di Aula BPKD Kabupaten Tanggamus. Koordinasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Project Leader dan tim aksi perubahan simpati BMD. 3. Project Leader dalam implementasi aksi perubahan juga melakukan penandatanganan Fakta Integritas Anti Korupsi
dengan Ketua Tim Penyuluh Anti Korupsi KPK Republik Indonesia Provinsi Lampung. Salah satu wujud keberlanjutan aksi perubahan simpati BMD, Project Leader melalui Kepala BPKD selaku mentor dan tim TAPD telah mengajukan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 untuk kegiatan inventarisasi barang milik daerah yang ada di seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Tanggamus dan sudah tersajikan di dalam RKA tahun anggaran 2025. Implementasi aksi perubahan simpati BMD mendapatkan sambutan yang baik dari seluruh stakeholder demi mewujudkan tata kelola BMD yang lebih baik. Semoga aksi perubahan simpati BMD merupakan langkah awal yang baik untuk menertibkan aset-aset daerah dan dapat meningkatkan indeks pengelolaan BMD pemerintah Kabupaten Tanggamus serta bermanfaat bagi masyarakat Tanggamus. Tapi pun saya Oktarizal, Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Tanggamus, mendukung penuh aksi perubahan Saudari Ria Feranida dalam pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 5 tahun 2024 dengan judul Penerapan Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui inventarisasi BMD untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan akuntabel di lingkungan Kabupaten Tanggamus. Dengan adanya aksi perubahan ini diharapkan pengelolaan BMD di Kabupaten Tanggamus lebih tertib dan akuntabel sehingga bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Dibutuhkan komitmen dan dukungan dari pimpinan dan stakeholder demi keberlanjutan kegiatan aksi perubahan ini, sehingga terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel di pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji Puaidi Jayalani SHMH, Bapak Oktarizal SEMM selaku mentor, Coach kami tercinta Ibu Dr. Handa Rita Apriani MM, serta tim aksi perubahan teman-teman TKA Angkatan 5 tahun 2024 yang turut andil hingga terlaksananya laporan aksi perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.